senantiasa menjamin keselamatan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan insyaallah di akhirat kelak. Hadirin hadirat sedang jamaah salat maghrib yang berbahagia, walaupun cuaca agak sedikit kurang bersahabat dengan kita, tapi alhamdulillah kita masih menyempatkan diri hadir di sini untuk sama-sama mengikuti pengajian rutin sebagaimana biasa. InsyaAllah pada malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan pada malam Kamis yang lalu, yaitu tentang salat 2 hari raya. Baik, untuk menghemat waktu adalah sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum mengangkat tangan pada setiap takbir ketika kita melaksanakan ibadah salat 2 hari raya. فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي. Di antara yang menganjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika takbir atau pada setiap takbir salat hari raya adalah mazhab Syafi'i. Wa minhum man lam yara ar-raf'a illa fil istiftahi faqat. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwasanya tidak ada keharusan untuk mengangkat kedua tangan pada saat salat 2 hari raya kecuali pada saat takbiratul ihram saja. Wa minhum man khayyara. Dan di antara mereka ada juga yang berpendapat boleh memilih, artinya boleh mengangkat, boleh tidak. Diserahkan kepada orang yang melaksanakan salat. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Wakhtalafu fi man tajibu alaihi salatul 'id. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang siapa yang disunnahkan. Walaupun di sini disebutkan wajib, tapi maknanya di sini makna wajib adalah wajib sunnah. Ya, artinya yang karena salat 2 hari raya ini adalah masuk dalam kategori sunat muakkad. Ya, maka disebut di sini karena sunat muakkad disebut dengan wajib sunnah dalam sebagian istilah yang lain. Faqala ta'ifatun, sekelompok ulama berpendapat yusallihal hadiru wal musafiru. Jadi salat 2 hari raya ini ya disunnahkan bagi orang yang hadir dan musafir. Mana hadir orang yang dalam keadaan muqim, dan juga kepada orang musafir. Wa bihi qala asy-Syafi'i wal Hasan al-Basri. Nah, ini merupakan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hasan al-Basri. Wa kadzalika qala asy-Syafi'i, demikian pula Imam Syafi'i juga berpendapat innahu yusalliha ahlul bawadi wa man lam yujamma hatta al-mar'atu fi baitiha. Nah, jadi di sini Imam Syafi'i agak berbeda pendapat dengan pendapat beliau pada masalah salat Jumat. Nah, menurut Imam Syafi'i di sini di samping salat Jumat ini wajib sunnah muakkad bagi orang muqim juga bagi orang musafir. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya hukum salat hari raya ini disunnahkan juga kepada ahlul bawadi. Ahlul bawadi ini orang-orang yang tinggal di pinggiran, bukan di kota. Nah, kalau di Arab itu orang-orang masa dulu itu orang-orang yang tinggal di kawasan padang pasir. Nah, itu disebut dengan ahlul bawadi. Nah, kalau kita lah orang-orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Nah, ini juga menurut Imam Syafi'i juga disunnahkan kepada mereka. Bahkan juga ya, perempuan juga disunnahkan untuk melaksanakan
salat hari raya walaupun di rumah mereka. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu, namun Imam Abu Hanifah dan pengikut beliau berpendapat innama tajibu salatul jumu'ati wal 'idaini ala ahli al-amsari wal madain. Di sini disebutkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya salat Jumat itu dan salat hari raya itu hanya wajib bagi penduduk kota. Jadi orang-orang pinggiran yang jaraknya jauh dari kota itu tidak diwajibkan salat Jumat, dan begitu juga dengan salat hari raya. Wa ruwiya an Ali annahu qala, dan diriwayatkan daripada Imam Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, la jumu'ata wa la tashriqa illa fi Misra jami'un. Tidak wajib dilaksanakan salat Jumat dan tidak pula tasyrik. Tasyrik di sini maksudnya adalah hari raya, ya. Illa fi Misra jami'un, kecuali di kota itu ada masjid jami'. Jadi kalau tidak ada masjid ya tidak ada salat Jumat. Makna salat jami' ini masjid yang memang dilaksanakan salat Jumat, masjid besar. Maka di kita kalau dulu itu ada yang namanya hanya masjid saja. Di kota Banda Aceh dulu itu yang masjid jami' itu hanya beberapa saja. Maknanya masa dulu juga istilah jami' itu, ya, istilah jami' bukan masjid. Kalau masjid itu beda dengan jami'. Kalau masjid hanya tempat salat yang rutin dilaksanakan salat 5 waktu, tetapi tidak dilaksanakan salat Jumat di situ. Itu namanya masjid. Tapi kalau jami', itu jami' artinya masjid yang di situ dilaksanakan salat Jumat. Sebenarnya musalla di kita itu masuk dalam kategori masjid. Yang ini yang seperti masjid kita ini karena ada Jumat, itu disebut dengan jami'. Jadi perlu sedikit penjelasan tentang istilah-istilah yang ada di dalam fikih ini. Wa ruya 'an az-Zuhri annahu qala, demikian pula diriwayatkan daripada Imam Zuhri bahwasanya beliau berpendapat la salata qattun la salata fitrin wala adha ala musafir. Jadi tidak ada salat, artinya tidak ada keharusan bagi orang yang musafir untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi Imam Syafi'i di sini agak berbeda pendapat, di mana beliau mensunnahkan salat hari raya itu termasuk bagi orang musafir dan juga bagi perempuan. Bahkan kalau perempuan yang tidak dapat pergi ke masjid itu disunnahkan untuk melaksanakan salat hari raya di rumahnya. Jadi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan salat Jumat, ya. Di mana kalau menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ya, salat Jumat itu tidak wajib bagi orang yang musafir dan juga tidak bagi perempuan. Wasababu fi hadzal ikhtilaf, adapun sebab dalam perbedaan pendapat ini adalah ikhtilafum fi qiyasiha 'alal jumu'ati. Jadi perbedaan para ulama dalam mengqiyaskannya kepada salat Jumat. Ya memang antara salat hari raya dan salat Jumat itu ada persamaan. Persamaannya adalah ya di mana kita dianjurkan untuk berkumpul pada suatu tempat untuk melaksanakan salat secara khusus, ya. Dan tidak dilaksanakan pada semua masjid. Itu dia yang membedakan antara salat Jumat dengan salat yang lainnya. Faman qasaha 'alal jum'ati, bagi ulama yang mengkiaskannya kepada salat Jumat, kana madhhabuhu 'ala madhhabihi fil jum'ati. Bagi yang mengkiaskan salat dua hari raya ini kepada salat Jumat, maka mazhabnya ya sama halnya dengan mazhab mereka tentang pada masalah salat Jumat. Wa man lam yuqisha, bagi yang tidak mengkiaskan salat hari raya ini kepada salat Jumat, ra'a annal asla huwa anna kulla mukallafin mukhatabun biha. Bagi ulama yang tidak mengkiaskan salat raya kepada salat Jumat,
Nah, mereka berpendapat bahwasanya hukum asalnya bahwa setiap mukallaf artinya orang yang sudah dibebankan hukum kepada mereka, mukhatabun biha hatta yathbutu istisna'uhu minal khitab. Jadi ya, hukum asal daripada salat hari raya ini ya berarti dibebankan kepada setiap mukallaf, ya. Karena sampai ada pengecualian secara dalil. Nah, di sini kan tidak ada disebutkan dalil-dalil yang mengecualikan siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan salat hari raya dengan yang tidak diperintahkan. Tidak ada pengecualian, maka kembali kepada hukum asal bahwa khitabnya ataupun perintahnya itu kepada semua mukallaf. Qala Qadhi ini adalah salah seorang ulama daripada mazhab Maliki, yaitu Qadhi Iyad. Beliau berkata, qad farraqatis sunnatu bainal hukmi lin nisa'i fil 'idaini wal jum'ah. Ya, bahwasanya sunnah adalah hadis telah membedakan antara hukum bagi perempuan untuk pelaksanaan salat dua raya dengan salat Jumat. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Qadhi Iyad bahwasanya ya sunnah sendiri atau hadis Nabi telah membedakan hukum bagi perempuan untuk melaksanakan salat Jumat dan salat dua raya. Wa dzalika annahu thabata annahu alaihi salatu wassalam, di mana telah ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaran nisaa bil khuruj lil aidaini. Bahwasanya ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang perempuan untuk keluar melaksanakan salat dua hari raya. Walam ya'mur bidzalika fil jumu'ati. Ya, dan perintah itu tidak Rasul lakukan atau tidak Rasul perintahkan untuk salat Jumat. Tapi berkaitan dengan salat hari raya memang Nabi memerintahkan atau memerintahkan kepada orang-orang perempuan untuk keluar melaksanakan salat dua hari raya. Wa kadzalika ikhtalafu fil mawdhi' alladhi yajibu minhu al-maji'u ilaiha ka ikhtilafihim fi salati al-jumu'ati min ath-thalathati al-amyali ila masirati al-yawm at-tam. Begitu juga para ulama berbeda pendapat tentang tempat di mana seseorang itu wajib mendatangi masjid untuk melaksanakan salat hari raya, sebagaimana perbedaan pendapat mereka tentang kewajiban pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat antara 3 mil sampai dengan perjalanan 1 hari penuh. Nah, jadi di sini juga para ulama berbeda pendapat siapa saja yang diharuskan atau dituntut untuk melaksanakan salat hari raya, jaraknya. Ya, orang-orang yang berada pada jarak berapa yang disunnahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan salat hari raya. Sama juga halnya dengan perbedaan pendapat ulama tentang jarak yang diwajibkan kepada orang-orang yang berada jauh dari tempat pelaksanaan salat Jumat. Ya, jadi ada pendapat atau kajian dalam fikih itu bahwasanya orang-orang yang jarak mereka atau yang tempat tinggal mereka berada 3 mil atau lebih daripada 3 mil, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, begitu juga dalam masalah sholat raya, orang-orang yang berada di lebih daripada 3 mil dari tempat pelaksanaan sholat hari raya itu tidak dituntut untuk melaksanakan sholat dua hari raya. Ya. Kita lanjutkan, wattafaqu ala anna waqtaha min syuruqi syamsi ila zawal. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya waktu pelaksanaan salat dua hari raya itu adalah dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari. Nah, itulah waktu pelaksanaan salat hari raya. Bahkan ya kalau di tempat kita memang agak lebih cepat ya. Lebih cepat mulai. Jadi begitu ya sekitar jam 7.45 itu sudah dilaksanakan salat dua hari raya.
Kalau di Mesir seingat saya itu lebih cepat lagi, itu sekitar jam 7 lah, artinya matahari belum begitu naik itu sudah dilaksanakan pelaksanaan ibadah salat 2 hari raya. Baik, kita lanjutkan. Wakhtalafu fi man lam ya'tihim ilmun bi annahu al-'idu illa ba'da az-zawal. Nah, ini bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahwasanya sudah hari raya? Nah, jadi para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak mengetahui bahwasanya hari raya itu sudah tiba kecuali setelah matahari tergelincir. Nah, kalau tadi sudah disebutkan waktu pelaksanaan sholat hari raya itu antara terbit matahari sampai dengan tergelincirnya matahari. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang telat mengetahui bahwa hari raya sudah tiba, dan mereka tidak tahu kecuali setelah zawal? Nah, itu bagaimana? Faqad la ta'ifatun laisa 'alaihim ay yusallu yawmahum wala min al-ghad. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya tidak ada keharusan bagi mereka untuk melaksanakan salat 2 hari raya pada hari tersebut dan juga pada hari esoknya, tidak ada keharusan. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Abu Thawr. Nah, ini merupakan pendapat daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Thawr. Wa qala akharun, sebagian ulama yang lain berpendapat yakhrujuna ila salati fi ghadati thani al-'id. Mereka berpendapat ya mereka juga punya keharusan ya menurut kelompok ulama yang lain ya, walaupun sudah terlambat tahu hari rayanya. Nah, mereka juga dianjurkan atau diperintahkan untuk keluar melaksanakan salat hari raya pada hari kedua hari raya ya, karena mereka tadi tidak tahu bahwasanya hari raya itu sudah tiba. Misalnya ya orang yang nggak tahu sudah nampak hilal ya. Wa bihi qala al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq. Nah, ini juga merupakan pendapat ulama-ulama besar juga, salah satunya atau diantaranya adalah Imam al-Auza'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawiyah. Qala Abu Bakar bin Munzir wa bihi naqul li haditsin rawainahu an Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pendapat tersebut kami keluarkan berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amarahum ay yuftiru, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuka puasa. Fa idza asbahu ay ya'udu ila musallahum, dan ketika tiba hari paginya ya mereka diperintahkan untuk kembali untuk melaksanakan salat mereka. Qala al-qadhi kharrajahu Abu Daud illa annahu min sahabiyyin majhulin. Nah, disebutkan di sini bahwasanya walaupun hadis itu dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, namun dalam riwayat atau di antara perawi daripada hadis tersebut adalah salah seorang sahabat yang majhul. Walakinnal asla fihim radhiyallahu anhum hamalahum 'alal adalah. Ya, meskipun di sini yang meriwayatkannya adalah salah seorang sahabat yang tidak diketahui namanya, akan tetapi ada sebuah kaidah di dalam ilmu hadis bahwasanya jika yang meriwayatkan sebuah hadis itu adalah seorang sahabat, maka itu dianggap riwayatnya tetap bisa diterima karena kaidah di dalam ilmu hadis setiap sahabat itu dianggap adil walaupun tidak tersebut namanya, tapi ada kaidah yang menyebutkan bahwasanya seluruh sahabat itu dianggap adil sehingga riwayat mereka dapat diterima. Nah, kita lanjutkan, ini masalah yang agak penting karena ini sering menjadi pertanyaan ya di kalangan kita ya, dan ini terjadi pada hari raya yang lalu ya, bertemunya Jumat dengan hari raya. Nah, ini bagaimana? Hari raya kemarin ya, Idul Fitri atau Idul Adha yang pada hari Jumat kemarin? Idul Adha ya, Idul Adha kemarin itu pas hari rayanya adalah hari Jumat. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari itu atau cukup dengan sholat hari raya saja? Ya. Nah, ini.
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة. Para ulama berbeda pendapat apabila berkumpulnya dalam satu hari itu hari raya dan hari Jumat. Nah, ini bagaimana? Hal yujzi'ul 'aidu 'anil Jum'ah? Apakah hari raya atau salat hari raya itu dapat menggantikan salat Jumat? Karena sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal pada pertemuan yang lalu bahwasanya hikmah daripada Jumat itu, bahwa Jumat itu dianggap sebagai hari raya dalam satu minggu. Nah, sedangkan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu dianggap sebagai hari raya yang dianggap tahunan, ya. Maka ada kesamaan di situ. Faqala qaumun, nah sekelompok ulama berpendapat yujzi'ul 'aidu 'anil jum'ati, bahwasanya salat hari raya itu dapat menggantikan salat Jumat. Jadi artinya kalau sudah kita melaksanakan salat hari raya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan salat Jumat pada hari itu, karena kita sudah dianggap sudah berkumpul bersama-sama dengan pelaksanaan salat hari raya, maka tidak diperintahkan untuk berkumpul kembali untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat. Walaysa 'alaihi fi dzalikal yawm illa al-'asr faqat. Jadi tidak ada keharusan pada hari illa zuhra faqat, kecuali melaksanakan ibadah salat zuhur saja. Wa bihi qala 'Atha wa ruwiya dzalika an Ibn Zubair wa Ali. Nah, ini merupakan pendapat daripada Atha. Kemudian riwayat tersebut juga diriwayatkan daripada Ibnu Zubair, ya, dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Namun ada pendapat yang berbeda. Wa qala qaumun, pendapat sekelompok ulama yang lain berpendapat hadhihi rukhsatun li ahlil bawadi alladziina yaruddul amsara lil 'aidi wal jumu'ati khassatan. Jadi kelompok ulama yang lain kalau tadi mengatakan bahwasanya salat dua hari bisa menggantikan salat Jumat, nah di sini kelompok ulama yang lain berpendapat bahwasanya yang demikian itu artinya pelaksanaan atau bahwasanya salat dua hari bisa menggantikan Jumat itu berlaku atau rukhsah, hanya saja rukhsah bagi penduduk yang berada di bawadi tadi, orang-orang yang tinggal di pinggiran. Misalnya karena mereka tinggalnya jauh, kasih jak 3 menteng untuk melaksanakan salat raya, enggak perlu balik lagi untuk salat Jumat. Nah, ini menurut kelompok ulama yang lainnya. Kama ruya an Utsman annahu khataba fi yaumi 'idin wa jum'atin faqala. Ini sebagaimana hal ini diriwayatkan diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwasanya beliau berkhutbah pada pada saat hari raya fi yaumi 'idin wa jum'atin, artinya pada saat bertemunya hari raya dan hari Jumat. Faqala, ini riwayat daripada Utsman. Faqala, apa kata beliau ketika beliau berkhutbah? Man ahabba min ahli al-'aliyati ayyantazira al-jumu'ata falyantazir. Nah, ini kata kata Utsman bin Affan, barang siapa yang menginginkan di antara ahlul 'aliyah. Ahlul 'aliyah ini orang yang tinggal seperti ini, orang yang tinggal di pinggiran kota, ya, orang yang tinggal jauh, ya, di padang pasir. Nah, kalau kita berarti orang yang tinggal di agak-agak jauh dari pusat kota, ya. Barang siapa yang menginginkan di antara penduduk ahli aliyah yang tinggal di pegunungan ayantazira untuk menunggu pelaksanaan ibadah salat Jumat, ayantazira al-jum'ata falyantazir, silakan menunggu, ya. Wa man ahabba ay yarji'a falyarji', barang siapa yang ingin kembali silakan kembali. Nah, berarti dari hadis ini atau riwayat ini berarti ini menunjukkan bahwasanya
ya, oleh sebagian ulama disimpulkan ini hanya berlaku bagi orang yang tinggal di padang pasir, atau kalau kita di sini orang yang tinggal jauh dari pusat kota, yang bisa menggantikan sholat hari raya untuk menggantikan sholat Jumat. Jadi hendak payah balik untuk sembahyang Jumat, kasih dengan sembahyang raya. Rawah Malik fil Muwatta. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Wa ruwiya nahwuhu an Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Dan riwayat yang sama juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, wa bihi qala Asy-Syafi'i. Dan di sini Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan pendapat tersebut, artinya salat hari raya bisa menggantikan salat Jumat hanya berlaku bagi orang yang tinggal jauh dari pusat kota, sehingga ya diberikan keringanan untuk tidak kembali untuk melaksanakan salat Jumat. Wa qala Malik wa Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat idza ijtama'a 'idun wa jumu'atun fal mukallafu mukhatabun bihima jami'an. Ya. Jadi apabila bertemunya hari raya dan hari Jumat, maka seorang mukallaf atau setiap mukallaf dituntut untuk melaksanakan keduanya. Al-'idu ala annahu sunnatun, salat Id atau salat raya atas dasar memang salat tersebut sunnah, wal jumu'atu ala annaha fardun, dan salat Jumat atas dasar hukumnya fardu. Wala yanubu ahaduhuma 'anil akhar, dan tidak tidak dapat menggantikan salah satu dari keduanya hukum salat yang lain. Wa hadha huwal aslu illa ay yathbuta fi dzalika syar'un yajibul masiru ilaihi. Dan ini merupakan hukum asal kecuali adanya dalil-dalil lain yang menyebutkan secara sah adanya kewajiban yang membatalkan kewajiban tersebut. Wa man tamassaka biqauli Utsman, bagi yang berpegang kepada pendapat Utsman, fali'annahu ra'a anna mithla dzalika laisa huwa birra'yi. Jadi bagi yang berpendapat bahwasanya fa innahu ra'a anna mithla dzalika laisa huwa birra'yi, bahwasanya pada masalah-masalah yang seperti salat Jumat itu ya tidak dapat atau berpegang kepada pendapat. Wa innama huwa tauqifun, ya hanya saja hal-hal yang demikian itu sangat bergantung kepada tauqifun, artinya sesuai dengan anjuran Nabi, tidak boleh berpegang kepada pendapat secara mutlak. Walaysa huwa bi kharijin 'anil usuli kullal khuruj, dan tentunya karena itu merupakan suatu perintah yang harus berpedoman kepada perintah Nabi, maka tentunya tidak dibenarkan bagi kita untuk keluar dari kaidah tersebut. Wa amma isqatu fardhi zuhri wal jumu'ati allati huwa badluhu limakani salatil Id fa kharijun 'anil usuli jiddan. Bahkan ada yang menyebutkan di sini gugur kewajiban salat zuhur dan Jumat, ya, yang menjadi pengganti daripada salat Jumat, salat zuhur, ya, limakanin salatil Id, ya, atas menggantikan salat Id, fa kharijun 'anil usul, dan tentunya ini lebih lagi keluar daripada kaidah-kaidah dasar. Illa annahu ay yathbuta fi dzalika syar'un yajibul masiru ilaihi, kecuali memang ada dasar hukum yang kuat dari syara' yang menganjurkan hal tersebut. Jadi selama tidak ada dalil yang mengecualikan atau menyebutkan perubahan hukum salat Jumat pada hari raya, jika dia berada pada hari raya, maka tentunya kita tetap berpegang kepada hukum asal, yaitu kewajiban salat Jumat dan juga sunnah melaksanakan salat hari raya pada hari tersebut. Masih ada waktu? Masih, ya?
Wakhtalafu fi man tafutuhu salatul Idi ma'al imam. Para ulama juga berpendapat tentang orang yang ketinggalan salat Jumat bersama imam. Ini bagaimana? Faqala qaumun yusalli arba'an. Ini aneh-aneh juga kadang-kadang pendapat ya. Tapi ya itulah, masing-masing ada landasannya tentunya. Faqala qaumun, sebagian ulama berpendapat yusalli arba'an. Jadi untuk menggantikan salat dua hari tadi yang sudah tertinggal, ya, salat hari yang sudah tertinggal, maka diperintahkan untuk melaksanakan salat 4 rakaat. Wa bihi qala Ahmad wa Tsauri. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Ats-Tsauri. Wa huwa marwiyun 'an Ibnu Mas'ud. Coba memang ada landasannya. Dan ini juga, atau pendapat ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat. Berarti ada landasan atau pegangannya dari salah satu pendapat sahabat. Wa qala qaumun bal yaqdiha ala sifati salatil imami rak'ataini yukabbiru fihima nahwa takbirihi wa yujhiru kajahrihi. Ya, wabihi qala Asy-Syafi'i wa Abu Thawr. Kemudian pendapat yang lain disebutkan bahwasanya ya bagi orang yang ketinggalan salat hari raya bersama imam, maka dia mengqadha salat hari raya tersebut sebagaimana sifat salatnya imam. Yukabbiru fihima, ya bertakbir pada kedua rakaatnya, nahwa takbirihi, ya, sama seperti takbir imam, dan juga menjiharkannya sebagaimana imam menjiharkan salat tersebut. Dan pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Thawr. Wa qala qaumun, kemudian pendapat yang lainnya, bal rak'ataini faqat, yang diganti adalah 2 rakaat saja, la yujhiru fihima, atau la yujahiru fihima wa la yukabbiru takbiral Id. Jadi yang diqadha 2 rakaat saja, tapi tata caranya berbeda. Tidak mesti mengikuti tata cara salat hari raya. Jadi ada 3 pendapat di sini. Pertama, mengqadha dengan 4 rakaat. Yang kedua, mengqadhanya persis seperti salatnya imam, dengan cara takbirnya seperti takbir imam, kemudian bacaannya juga dengan bacaan jihar. Tapi pendapat yang ketiga, hanya mengqadha salat hari itu dengan 2 rakaat saja, tetapi tata caranya tidak sama dengan tata cara salat 2 hari raya. Wa qala qaumun, ada pendapat lainnya, in shallal imamu fil musalla shalla raka'ataini. Ada pendapat lain yang agak berbeda lagi. Jika imam melaksanakannya ya di musalla, di tempatnya di lapangan, shalla raka'ataini, maka dia melaksanakannya 2 rakaat. Wa in shalla fi ghairil musalla shalla 4 raka'atin. Jika salat hari raya itu dilaksanakan bukan di lapangan, ya, shalla 4 raka'atin, maka dia melaksanakannya dengan 4 rakaat. Jadi ada dibedakan tergantung bagaimana imam melaksanakan salat hari raya. Kan di kita sering itu, kalau hujan salatnya di lapangan, kalau hujan salatnya di masjid, kalau tidak hujan salatnya di lapangan. Wa qala qaumun la qadha'a 'alaihi aslan. Kemudian pendapat yang kelima, ya tidak ada qadha salat hari raya itu, ya. Tidak ada, artinya tidak mesti mengqadha salat hari tersebut. Wa qaulu Malik wa ashabu, dan ini merupakan washabi, dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan pengikut beliau. Wa hakam Ibnul Munzir anhu mithla qauli Asy-Syafi'i. Kemudian ada pendapat lain dari Ibnu Munzir, pendapat beliau adalah sama seperti halnya pendapat Imam Asy-Syafi'i. Faman qala arba'an syabbaha bi salatil jumu'ati wa huwa tashbihun dha'ifun. Bagi yang berpendapat bahwasanya qadhanya dengan 4 rakaat, maka mereka itu menyerupakan salat hari raya itu dengan salat Jumat. Wa man qala raka'ataini
kama sallahum al-imam famasiran ila anna al-asla huwa anna al-qada'a yajibu an yakuna ala sifatil ada. Bagi yang berpendapat 2 rakaat dan 2 rakaat itu dilaksanakan seperti salatnya imam, maka pendapat ini berpedoman kepada hukum asal bahwasanya sesuatu yang diqadha itu wajib mengikuti sifat daripada salat yang dilaksanakan secara ada. Wa man mana'al qadha, bagi yang melarang qadha salat hari raya, fali'annahu ra'a annaha salatun min syartihal jamaah wal imamu wal salat syartihal jamaah wal imamu kal jumu'ati. Jadi bagi ulama yang tidak mewajibkan qadha, maka pendapat ini landasi bahwasanya salat hari raya itu merupakan salat yang syaratnya adalah dilakukan secara berjamaah dan adanya seorang imam sebagaimana halnya salat Jumat. Jadi karena salat hari raya itu sunnahnya dilaksanakan secara berjamaah dan bersama imam, nah tentunya ya nggak perlu diqadha jika dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Falam yujib qada'uhu raka'atain wala arba'an id laisa huwa badlan wa min syai'in, ya. Maka mereka berpendapat tidak mesti mengqadha baik 2 rakaat ataupun dengan 4 rakaat karena hal tersebut tidak menggantikan sesuatu apapun. Wa hadzanil qaulani huma alladhani yataraddadu fihi man nazar ani qaul Syafi'i wa qaul Malik. Dan ini pendapat ini merupakan wa hadzal qaulani huma alladhani yataraddadu fihi ma an-nazar. Dan kedua pendapat ini tentunya pendapat yang sering menjadi perselisihan di antara mazhab Syafi'i dan Imam Malik. Wa amma sairul aqawil fi dzalika fa dha'ifun la ma'na lahu. Adapun pendapat yang ketiga, keempat dan kelima itu ya tidak dianggap sebagai pendapat yang dipertentangkan secara serius karena dianggap pendapat tersebut dhaif, di anna salatal jumu'ati badlun minaz zuhri, ya. Karena salat Jumat merupakan pengganti daripada salat zuhur, tentunya berbeda dengan halnya salat hari raya yang tidak menggantikan salat apapun. Wa hadhihi laysat badlan min syai'in fa kaifa yajibu an tuqasa ihdahuma 'ala al-ukhra fil qada'i. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana wajib mengqadha sesuatu yang pada dasarnya tidak menggantikan sesuatu yang lain. Wa 'alal haqiqati falaysa man fatahu al-jum'atu fa salat wa 'alal haqiqati falaysa man fatatuhu al-jum'atu fa salatuhu liz-zuhri qada'un bal hiya ada'un li'annahu idza fatahu al-bad wajabat hiya wallahu al-muwaffiq lis-shawab. Dan secara hakikatnya bahwasanya tidak ada bagi orang yang ketinggalan salat Jumat itu dianggap mengqadha salat Jumatnya dengan zuhur, akan tapi salat tersebut dianggap sebagai salat ada, li'annahu, karena sesungguhnya idza fatahul bad wajabat hiya, jika salat penggantinya itu telah gugur maka yang wajib adalah salat yang digantikannya, yaitu salat zuhur. Berbeda halnya dengan salat hari raya. Demikian pembahasan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kami buka sesi untuk bertanya. Tapi jika tidak ada, kita tutup atau kita padakan sampai di sini. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
zaman dulu yang ditolak oleh Allah Taala ibadah atau sembahyang yang dilakukan oleh seseorang dan kedua-duanya adalah tanda-tanda boleh menerima sembahyang oleh Allah Taala dan sebab-sebab boleh yang ditolak ibadah sembahyang bagi dunia yang menggunakan agar kesempurnaan yang ada sempurnakan dalam ya pelaksanaan ibadah yang ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah itu tentunya semua kita ingin bahwa ibadah kita itu diterima, apakah itu salat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Ada dua syarat utama bahwasanya salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya salat kita itu harus mengikuti tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah al-ittiba'. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan tentunya harus berpedoman kepada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kiban lagi Rasul perintahkan atau Rasul anjurkan. Maka seperti halnya dalam bab salat, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melaksanakan aku salat. Kemudian dalam Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik haji kalian daripadaku, kata Nabi.